Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are good. So, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca bismillah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, very good. Okay, today we are going to learn a new material. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai materi baru. Tentang apa sih? Nah, kita sekarang akan belajar mengenai angka atau numbers. Mungkin terlihat sepele, tapi banyak dari teman-teman semua yang masih keliru dalam menggunakan angka, apalagi dalam bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu sendiri, angka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cardinal numbers, dan yang kedua ada ordinal numbers. Nah, terus apa sih perbedaannya antara cardinal dan ordinal? Nah, cardinal number itu apa sih? Cardinal numbers adalah bilangan pokok atau angka yang menunjukkan jumlah. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 1 million, 1 billion, dan seterusnya. Terus fungsinya itu untuk apa? Nah, cardinal numbers itu sendiri berfungsi untuk menyatakan jumlah atau amount dan untuk menyatakan harga. Contohnya ialah I have 5 candy. Saya memiliki 5 permen. Jadi menunjukkan permen yang dipunyai itu ada 5. Another example is my mom bought a $100 purse, atau ibu saya membeli dompet seharga $100. Nah, sedangkan ordinal number itu sendiri merupakan angka atau bilangan yang bertingkat atau menunjukkan posisi. Nah, berikut ada contoh dari ordinal number atau angka yang bertingkat atau menunjukkan posisi. Ada first, itu yang pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat, dan fifth kelima, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara menulis angka dalam bentuk ordinal? Seperti contoh tadi yang sudah disebutkan, jika kita ingin menulis angka ordinal, harus ada penambahan 2 huruf setelah angka kardinal. Contohnya ada first ke 1, second kedua, third ketiga, fourth keempat, fifth kelima, sixth keenam, dan seterusnya. Sampai 10 termasuk ditambahkan huruf belakangnya TH. Kenapa ditambahkan 2 huruf tambahan di belakang? Karena 2 huruf ini diambil dari 2 huruf terakhir yang ada pada angka originalnya. For example, 1 ST diambil dari kata first, ND diambil dari kata second, dan RD diambil dari kata third. Jadi, di sini yang berbeda hanya 3 angka saja ya, dari angka 1 sampai angka 3. Selebihnya menggunakan TH. Mungkin teman-teman ingin bertanya, bagaimana jika angkanya lebih dari 1 digit? Kalau tadi kita hanya membahas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, di mana angkanya hanya 1 digit, bagaimana penambahan hurufnya jika ingin menjadikannya bentuk ordinal numbers? Teman-teman cukup fokus pada digit terakhir saja. Misal, angka 21, maka sesuai format, kalau angka 1 itu penambahannya ST, maka 21 menjadi 21st. For example, 20 menjadi 20th, 21 menjadi 21st, 22 menjadi 22nd, 23 menjadi 23rd, 24 menjadi 24th, dan 25 menjadi 25th. Now, next question is, bagaimana jika kita ingin menggunakan angka ordinal belasan? Caranya mudah, kita hanya perlu menambahkan TH. Tapi ingat, ini pengecualian untuk angka belasan saja ya. Nah, berikut ada contoh jika teman-teman ingin menggunakan ordinal numbers dalam bentuk belasan ya. Apa sih fungsi dari ordinal number itu sendiri? Nah, ordinal number itu bisa digunakan untuk menunjukkan urutan atau posisi, untuk menunjukkan tanggal, atau menunjukkan urutan kejadian. Lalu contohnya seperti apa? Nah, kan tadi dibilang bahwa ordinal number itu bisa berfungsi sebagai angka yang bertingkat atau menunjukkan posisi. Contohnya nih, ada tante atau paman yang menanyakan nih, kelas teman-teman tuh sekarang kelas berapa? Kelas berapa sih kamu sekarang? Nah, kalian bisa jawab, I'm in the first grade of junior high school.
Saya sekarang kelas 1 SMP. Nah, itu menunjukkan dari tingkatan atau posisi yang teman-teman sekarang sedang jalani gitu. Ordinal numbers juga bisa digunakan untuk menyatakan tanggal. Contohnya August 17th or June 3rd or February 2nd dan seterusnya. Nah, selanjutnya ordinal numbers itu sendiri juga bisa digunakan oleh teman-teman untuk menunjukkan urutan. Nah, jika di sini teman-teman semua ada yang suka membuat video tutorial memasak, bisa juga menggunakan ordinal numbers. Contohnya, first, turn on the stove. Second, put the pot on your stove. And third, turn off the stove. Jadi menunjukkan urutan kejadian atau kegiatan. Nah, teman-teman, itu tadi materi mengenai numbers dalam bahasa Inggris. Jangan sampai terlupa dan keliru lagi ya mengenai cardinal numbers and ordinal numbers. Oke, segitu dulu materi kita kali ini. Thank you so much. See you at next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.